Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauf Prakon S. Wongso, NIM 190103095 dari kelas 5D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran, dan juga berkaitannya dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Pertama, pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur. Pengukuran juga adalah suatu proses yang menentukan kuantitas dari suatu objek, di mana mengukur adalah memberikan angka pada fakta yang diukur, yang diwujudkan dalam bentuk simbol atau angka, atau bilangan juga yang ditunjukkan kepada suatu objek yang diukur. Pengukuran berkaitan dengan Al-Quran dapat kita lihat pada Al-Quran Surah An-Naml, ayat 40, di mana artinya adalah, seorang yang punya ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia." Dapat kita lihat bahwa dalam artinya kita dapat mengetahui di mana pengukuran yang dimaksud dalam Quran Surah Al-Naml. Selanjutnya, penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan juga sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Dan juga untuk menentukan nilai suatu objek dibutuhkan adanya kriteria, yang dimana penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria. Penilaian mempunyai arti yang lebih luas juga daripada pengukuran, karena pengukuran merupakan langkah awal yang perlu diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian atau evaluasi. Arti nilai adalah angka atau huruf yang melambangkan seberapa jauh atau seberapa besar kemampuan yang telah ditunjukkan oleh siswa terhadap materi atau bahan yang diteskan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Kita dapat melihat penilaian dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 dan 33, yang dimana artinya, "Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, 'Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar-benar.' Dia Allah berfirman, 'Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu.' Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, 'Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.'" Bisa dilihat, penilaian dan Al-Quran berhubungan satu sama lain dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 dan 33. Yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi sendiri mempunyai makna tersendiri, yaitu evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang diartikan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu yang berakhir dengan mengambil suatu keputusan, atau dapat dikatakan pula evaluasi terhadap data yang dikumpulkan dari hasil penilaian. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sehingga maka evaluasi pembelajaran adalah kegiatan atau proses untuk menentukan sampai sejauh mana kegiatan pembelajaran telah mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, atau dapat diartikan pula sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan yang berakhir dengan pengambilan keputusan. Bisa kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan proses evaluasi diantaranya pada surah Al-Ankabut ayat 2-3, di mana evaluasi Allah ini bertujuan mengetahui orang yang benar keimanannya dan yang dusta.
yang artinya adalah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dalam Quran surah ini, Allah bertujuan mengetahui orang yang benar keimanannya dan mana yang dusta kepadanya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.